Salam saudaraku, tanpa terasa kita boleh tiba di malam Natal saat ini. Setelah 4 minggu kita lewati dalam masa-masa penantian, dan di malam ini dalam sukacita kita boleh menyongsong malam Natal. Di dalamnya kita akan dihibur dan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah malam Natal ini kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Alkitab kita yang terambil dari dalam 2 pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Lukas pasal 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-38, dan bacaan kedua Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Lukas pasal 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28 demikian. Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksyad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Bacaan Alkitab kita yang kedua, Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 demikian. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Saltiel,
Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah bacaan Alkitab kita di saat ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, tanpa terasa setelah kita ada di dalam minggu-minggu penantian, dan di saat ini kita tiba di sebuah perayaan yang menjadi bagian yang kita nantikan dalam beberapa waktu. Dan di dalamnya kita patut mensyukuri akan berkat waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di saat ini kita ada di dalam sebuah perenungan dari bagian bacaan Alkitab yang boleh kita dengarkan bersama dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Dengan penekanan pada ayatnya yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Persekutuan yang diberkati Tuhan, identitas sangatlah diperlukan untuk memastikan asal-usul setiap orang. Identitas itu biasanya melekat segala ciri yang dirasa memiliki hubungan dan dapat menjelaskan latar belakang kehidupan seseorang. Bacaan kita saat ini sungguh unik, sebab ia menampilkan silsilah kelahiran Yesus dengan versi yang berbeda. Namun sejujurnya sama-sama hendak menekankan tentang identitas sebenarnya dari Yesus Kristus. Artinya bahwa keduanya ingin menjelaskan tentang kebenaran identitas Yesus yang hadir di dunia ini. Di satu sisi, Matius sebagai tokoh Yahudi, ia sangat teguh berpegang pada konsep pemilihan bangsa Israel sebagai umat Allah. Karena itu dalam tulisannya, ia menampilkan tentang garis keturunan Israel sampai pada Abraham,
yang menurutnya bahwa dalam garis keturunan inilah akan lahir sang penyelamat. Dan bangsa inilah yang akan beroleh keselamatan. Sebaliknya, Lukas yang bukan orang Yahudi, ia ingin menekankan bahwa Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh dunia, bukan hanya untuk Israel saja. Itulah sebabnya silsilah Yesus menurut Injil Lukas, dia tidak berhenti sampai kepada Daud dan Abraham saja. Akan tetapi Lukas meneruskan sampai kepada Adam, yaitu bapa seluruh umat manusia. Intinya adalah bahwa kedua bagian kitab ini memberikan pesan akan ada pribadi yang hadir untuk menyertai dan membawa keselamatan bagi umat serta dunia ini. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam identitas ini juga rupanya lebih diperjelas tentang kehadiran Yesus dalam kemanusiaannya. Nampak dalam silsilah yang ditampilkan tadi bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud, Abraham, Adam dan seterusnya. Kemudian Yesus dikatakan juga lahir dari rahim seorang perempuan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Yesus hadir dalam wujud manusia penuh. Pentingnya kelahiran dari seorang perawan tidak dapat dititik beratkan secukupnya. Agar sang penebus dapat memenuhi syarat untuk menanggung hukuman karena dosa kita dan membawa keselamatan, maka di dalam dirinya ia harus sepenuhnya menjadi manusia, tidak berdosa dan sepenuhnya ilahi. Kelahiran Yesus dari seorang perawan, persekutuan yang diberkati Tuhan, ia memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, satu-satunya cara Yesus dapat lahir sebagai manusia ialah dengan lahir dari seorang perempuan. Yang kedua, satu-satunya cara Yesus dapat lahir tanpa dosa adalah dengan cara ia dikandung oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, satu-satunya cara ia dapat sepenuhnya ilahi adalah dengan Allah sendiri selaku Bapanya. Oleh karena itu, Yesus tidak dikandung secara alamiah, melainkan secara adikodrati. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 35, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena itu, Yesus Kristus dinyatakan kepada kita sebagai satu pribadi ilahi dengan dua tabiat, ilahi dan manusia tanpa dosa. Dengan hidup dan menderita selaku manusia, Yesus turut merasakan kelemahan kita. Dan sebagai anak Allah yang ilahi, ia berkuasa untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa iblis. Jadi dapat dikatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah dan ia juga adalah benar-benar manusia. Hal ini berarti bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Maka ia dapat menjadi penghubung dan penyelamat kita. Andar Ismail dalam buku seri selamatnya, seri Selamat Natal, ia mengatakan, untunglah bahwa Yesus adalah Allah, sehingga dengan demikian ia dapat mengampuni dosa kita. Untunglah bahwa Yesus adalah manusia, sehingga dengan demikian ia dapat menggantikan kita di kayu salib dalam menerima hukuman dosa. Oleh karena itu, sangatlah tepat ketika ia harus disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Karena ia dapat hadir dalam segala situasi yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel yang artinya Allah beserta kita, sesungguhnya bukan menunjukkan sebatas Allah berjalan bersama kita, tetapi lebih dari itu, Allah tinggal dan berdiam di dalam kita. Sebab ia tidak luput dalam perjalanan hidup kita.
Hal ini memberikan kesan bahwa yang pertama, Allah menyertai kita dalam segala situasi. Eka Dharma Putra mengatakan bahwa hidup ini tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup ini tidak selalu sukses, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup ini tidak selalu sehat, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita sungguh percaya hal ini, bahwa Allah beserta kita, maka apapun yang menimpa kita tetap tidak akan terkalahkan. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala situasi. Tuhan kita terkadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan alur pikiran kita, sehingga tidak jarang memposisikan kita pada posisi yang tidak menyenangkan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Maria saat ia harus mengandung sebelum menikah. Bayangkan posisi Yusuf ketika ia mendapati Maria tunangannya telah mengandung. Secara manusiawi itu adalah hal yang paling sulit dan sangat tragis. Namun di balik tragis itulah Allah justru bekerja menjadikan semua indah pada waktunya. Allah mampu memulihkan posisi sulit Yusuf dan Maria menjadi posisi yang mulia. Sesungguhnya begitu pun dalam hidup kita. Terkadang kita merasa yang dibuat oleh Allah sungguh tidak memberikan jawaban atas harapan kita. Padahal Allah menciptakan pelangi indah di setiap kesulitan dan pergumulan hidup kita. Yang ketiga, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala situasi. Manusia kadang membuat kesimpulan bahwa saat mengalami kesukacitaan, kebahagiaan, disitulah Allah beserta kita. Sebaliknya, di saat kita mengalami kesulitan, pergumulan berat, kita merasa bahwa disitulah Allah telah meninggalkan kita. Padahal kita lupa bahwa saat kita bisa mengalami pergumulan hidup yang berat dan melewatinya, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, namun karena Tuhan tetap ada bersama dan menyertai kita. Allah mengizinkan kita melewati masa sulit karena Ia ingin menjadikan kita kuat dan tetap setia dalam segala situasi kepada Allah. 3 kesan yang boleh kita dapatkan terkait dengan Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Allah menyertai kita dalam segala situasi. Allah turut bekerja dalam segala situasi. Dan Allah tidak meninggalkan kita dalam segala situasi. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Sebagaimana Matius dan Lukas berupaya menunjukkan kejelasan identitas Yesus yang tidak hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga soal keberadaan Yesus yang paling hakiki sebagai manusia dan sebagai Allah. Maka demikian juga kita sebagai orang percaya tidak hanya dikenal dengan identitas kekristenan kita sebagai pemeluk agama, tetapi lebih dari itu, sikap, perilaku, dan tutur kata itu harus mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Melalui kehidupan kita, semua orang akan mengakui janji penyertaan Allah yang tiada pernah berakhir dari sekarang sampai selamanya. Nah, karena itu, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, buatlah perayaan Natal kali ini lebih bermakna. Kendati ada dalam situasi yang mencekam akibat mewabahnya pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Kita semua ada dalam harapan yang besar. Kalau boleh dan kalau Tuhan berkenan, kita boleh melewati masa-masa sulit ini. Kita boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan dalam segala baik. Kita harus percaya bahwa Allah akan tetap menyertai kita
melewati masa sulit ini dan memenangkan kita dalam segala situasi. Saya tertarik pada sebuah konsep yang disodorkan oleh Injil Matius mengenai arti dari sebuah penantian atau akhir dari penantian. Kalaupun ini sesungguhnya kita dapatkan, kita maknai dalam setiap minggu-minggu Advent untuk menantikan hari kedatangan yang luar biasa ini dari Kristus Yesus. Maka dari konsep ini kita juga boleh melihat bahwa dalam penantian itu ada sebuah proses penyaringan. Di awal penantian ada persiapan. Di dalam penantian ada ketaatan. Dan di akhir penantian ada kesetiaan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat bertahan sampai akhir penantian itu dengan tetap setia kepada Allah dan memegang janji penyertaan Allah bahwa Ia tetap akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Selamat merayakan Natal Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.